jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Kembali lagi nih di Islami Tinda dengan tema kita pagi hari ini. Tentang kesalahan-kesalahan sholat, ruku dan iktidal ya. Nah ini bicara masalah tentang sholat ini memang harus sempurna. Nah sekarang kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang seseorang yang salah dalam gerakan sholatnya. Ini dia tayangannya. Nah ini Ustaz Syam, kita lihat tayangan tadi nih, bicara masalah tentang i'tidal. Mungkin kedengarannya kayaknya gampang banget. Sami Allahu liman hamidah. Udah beres dong ya kan? Kayaknya cuma segitu doang, sebatas itu aja ya. Tapi banyak banget ketika hendak melakukan i'tidal ini, kita katanya, saya pernah dengar juga, diwajibkan untuk mengangkat kedua tangan kembali. Ataukah itu termasuk ke dalam sunnah yang tidak harus dilakukan? Ini pertanyaan dari jamaah. Karena kalau seandainya nggak dilakukan berarti sholatnya nggak sempurna. Atau kalau misalnya nggak dilakukan nggak apa-apa. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syam. Tafadhol. Jadi kalau sunnah ya bukan tidak harus dilakukan, semestinya dilakukan. Kenapa? Pengertian sunnah itu waktu kita SD diajarkan begini. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Sebenarnya makna sesungguhnya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Ya, jadi itu sebenarnya. Jadi kalau tidak dilakukan rugi, kenapa? Karena kesempurnaan dan pahalanya kan nambah kalau kita melakukan yang namanya sunnah. Jadi jangan lagi dikatakan tidak apa-apa. Cuman boleh dikatakan tidak membatalkan yang namanya sholat. Tidak membatalkan yang namanya sholat. I'tidal itu sendiri, ulama berbeda pandangan. Ada sedikit pandangan gharib atau pandangan asing mengatakan bahwa kalau i'tidal dalam sholat sunnah itu sebenarnya tidak i'tidal pun nggak apa-apa. Jadi kalau ada pendapat asing mengatakan bahwasanya ini ada pendapatnya namun tidak dipakai gitu. Jadi ketika dia habis ruku mau sujud pun berdiri biasa itu tidak i'tidal ya, tidak i'tidal artinya karena itu adalah rukun qasir atau rukun yang pendek gitu, rukun yang pendek. Maka itu juga tetap sah kalau sholat sunnah. Namun pendapat ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas daripada i'tidalnya. Sami'allahu liman hamidah. Jadi dalam i'anatut talibin disebutkan bahwasanya ketika seseorang i'tidal, gimana begini ya. I'anatut talibin disebutkan ketika seseorang i'tidal maka sebaiknya adalah tangannya mengikuti kepalanya. Gerakan tangannya mengikuti daripada kepalanya. Sami'allahu liman hamidah. Ya, mengikuti gerakan kepalanya. Nah sekarang, apakah dia kembali berdiri? Apa itu i'tidal? Kembalinya kita berdiri ketika habis ruku? Bukan. Kembalinya ke posisi semula ketika selesai ruku. Kenapa bukan berdiri yang disebutkan? Kenapa disebutkan kembali ke posisi semula? Makanya dari situ ada lagi pendapat mengatakan, Sami'allahu liman hamidah. Iya, kenapa dia kembali begini? Karena yang disebutkan adalah kembali ke posisi semula. Padahal yang dimaksud adalah kami mengambil pendapat ini kembali ke posisi semula. Kenapa? Karena orang yang duduk sholatnya ya kembali duduk. Bukan kembali berdiri. Orang yang tadinya misalnya sholat duduk dia. Ya, Allahu Akbar, ruku. I'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Berarti dia kembali dalam keadaan duduk, bukan kembali berdiri. Jadi pengertian i'tidal adalah kembali ke posisi semula sebelum dia ruku. Ya, tangannya bagaimana? Sami'allahu liman hamidah. Sempurnakan dulu dah, baru lepaskan tangannya. Begitu pula ketika kunut ya. Sami'allahu liman hamidah. Lepaskan dulu baru Allahumma hdina fiman hadait. Bukan daripada Sami'allahu liman hamidah sambung Allah. Tidak. Tapi dilepaskan terlebih dahulu. Kami lebih condong kepada pendapat ini. Karena pendapat ini yang insya Allah lebih kuat. Yakni bersamaan di antara kepala dan tangan kita. Masih panjang kata Mas Fadli udah terjawab semuanya. Jadi kan, kalau begini, misalkan ketika Sami Allah liman hamidah terus dia tangannya nggak angkat sama sekali. Kalau nggak keangkat sama sekali ya tidak membatalkan sholat juga. Tapi bukan seperti itu yang diajarkan daripada para ulama kita. Dan ingat jamaah, rukun daripada Sami Allah liman hamidah atau i'tidal dan juga duduk di antara dua sujud itu adalah rukun yang pendek.
rukun yang ringkas. Maksudnya apa? Rukun yang ringkas itu enggak terlalu lama pun enggak apa-apa. Yang penting sempurna daripada yang namanya tumak ninahnya. Tumak ninahnya itu juga yang penting. Karena ada orang sholat begini. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah Allah. Ya itu udah lengkap. Tapi tidak ada tumak ninahnya. Maka jangan sampai kita Sami Allahu Akbar. Nah ini udah mau dekat-dekat. Enggak, ini Karena udah dekat-dekat Ramadan nih. Dekat Ramadan. enggak, Ya. sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang sholat ini kan kita menikmati setiap gerakan. Oh iya Nah, dong. Oh iya dong. dengan kita menikmati itu tadi bicara masalah tumak nina, kalau saya lebih mengartikan kepada kita menikmati dengan apa yang setiap kita gerakan kita ini. Bahasa Iya. itu bagus banget. Ah. Menikmati sholat. Menikmati sholat. Istirahatku kata Nabi pada saat aku sholat. Oh Masya iya. Allah. Karena kata Nabi arihna bis sholat, Iya. arihna bis sholat, hibur aku dengan sholat, bahagiakan aku dengan sholat. Bagaimana kita bahagia kalau enggak menikmati sholat itu? Kalau Nabi bilang arihna bis sholat, bahagiakan aku dengan sholat. Kalau kita sekarang bahagiakan aku kapan selesainya sholat ini? Kapan? Dia bahagia kalau selesai sholatnya. Iya. Kalau Nabi pengen bahagia dengan sholat, ada orang pengen bahagia cepat selesai sholat gitu. Jadi sekedar melepaskan kewajibannya. Maka nikmatilah Iya. setiap daripada rukun-rukun dan gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Gimana mau nikmati kalau tidak tahu artinya? Sami Allahu liman hamidah. Mungkin kita 20 tahun sholatnya Sami Allahu liman hamidah. Kita tidak tahu artinya. Rabbana lakal hamd. Tidak tahu artinya. Dan itu insya Allah akan dijelaskan nanti guru-guru kita. Maka ketika i'tidal kembali lagi. Tangannya bersamaan dengan kepalanya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Maka ikutilah pergerakan daripada badan kita dengan pergerakan tangan kita. Wallahu Masya Allah. a'lam. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Syah masa penjelasannya. Nah sekarang ini masih berkaitan dengan bicara iktidal tadi nih ya. Tentang bacaan ruku juga. Nah sekarang jawab pertanyaan tadi nih Ustadz. Di Ya. segmen sebelumnya tadi ya katanya ada bacaan iktidal juga. Yang ini banyak macam-macam jenisnya. Banyak macam. Nah pertanyaannya apa sajakah perbedaan bacaan yang terdapat dalam gerakan iktidal dan bagaimana Rasulullah SAW bacaan yang dicontohkan sama Rasulullah Iya. ini. Mohon izin penjelasannya. Izin Tafadhol, Ustaz Syam, Ustaz izin Syam. Ustaz Bani, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Iya, Iya. sama-sama. Tadi udah Ustaz Syam. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah, terima kasih banyak udah ikut Islam Tinda. Yang jelas bacaan salat itu beragam, bukan berarti kita menyalahkan bacaan yang lain. Karena semua pasti punya dasar dan dalil ataupun dalil atau semua merujuk kepada Rasulullah SAW. Dan pria hal ini kondisi bacaan baik pendek dan panjangnya sesuai kondisi ketika kita berada dalam salat. Yang jelas ada tumadinanya, ada santainya, ada menikmatinya, ada ibaratnya tidak terburu-buru, nggak ngos-ngosan, ibaratnya ada pengambilan napas, itu. Sementara bacaannya sebenarnya sifat salat Nabi dalam satu buku yang dibahas tentang sifat salat Nabi ada 10 macamnya. Mungkin kapasitas waktu yang tidak memungkinkan tuh saya bacakan semua. Yang jelas apa yang kita baca yang masyhur Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu itu sudah benar. Nah, jadi ada berapa? Yang pertama, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu Sami Allahu liman hamidah itu sudah benar. Rabbana lakal hamdu itu sudah benar. Lantas gini. Bukan itu. Kenapa Ustaz? Naik, itu segmen turun lagi, turun. Naik, turun. Ini orang jamaah lagi Ya. bingung. Ustaz kenapa naik turun? Nggak, soalnya ini, Iya. ya Allah, itu segmen 2 tadi. Sami Allah liman abidah, itu yang pertama. Sekali lagi, ulangi. Silakan dipraktekan. Dibacaan, enggak usah dipraktekan, dibacain. Tadi Ustaz bilangnya apa? Praktein. Dibacakan. Oh, sekarang baru praktekan. Sami Allahu liman Coba lihat, hamidah. coba lihat. Ruku, enggak usah pakai mic juga. Ya, coba. Ruku dulu. Ya, ini maaf. Udah benar? Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Udah. Ya Allah. No, naik lagi no. Bukan itu no. Ya, terus Bukan itu no. Segmen 3 itu. Iya. Naik lagi. Ya. Rabbana lakal hamdu. Milhu samawati wa milu ardi wa milu ahmadi mas'im ba'udu. Ya itu. Allahu Akbar. Ya, Oh enggak usah. maaf. Kepanjangan. Jadi ulang dulu. Masya Allah, tabarakallah. Ruku lagi. Itu yang pertama. Rabbana lakal hamdu. Tapi ada juga bacaan kedua. Tambah la Allahumma Rabbana lakal hamdu. Sami
Allahu liman Ya, hamidah. jadi yang pertama tadi Rabbana lakal hamdu itu udah benar. Kalau memang terburu-buru cukup Rabbana lakal hamdu itu yang pertama. Atau yang kedua, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi Allahumma rabbana lakal coba hamdu. mana mic-nya tadi Mas Adil? Coba yang pertama Rabbana walakal hamd. yang kedua Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu. walakal hamd. Bagus. Kemudian yang ketiga, Rabbana walakal hamdu. Jadi tadi Rabbana lakal hamdu itu yang Oh, pertama. lakal hamd ya. Nah, Ya. ulangi yang pertama tidak tanpa waw. Rabbana lakal hamd ya. Nah, kemudian Allahumma Allahumma lakal hamd. ya, yang ketiga Rabbana walakal hamd. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi posisi ini lantas yang masyhur adalah Rabbana walakal hamdu miluh samawatil wa miluh ardi wa miluh masita min syai'in ba'du. Bahkan ada 10, bahkan Rabbana walakal hamdu amdan kasiran taiban mubarakan fi. Itu yang biasa yang dibacakan oleh saudara-saudara kita dari paham yang lain, tapi tidak ada masalah. Semua itu benar dan semua sah. Yang jelas ingat ya, pada saat kita jadi imam, ini catatan nih buat imam. Iya, iya. Yang suka jadi imam. Saya juga. Harus disebutin ya? Iya, iya. Ya, baiklah. Iya, iya. Jadi yang pertama, bacaan itu sebaiknya hanya 3 kali pengulangan. Kalau 4 kali itu sudah makruh. Kalau sudah 5 kali, sudah tidak diperbolehkan lagi karena kita jadi imam. Takutnya di belakang itu ada 2 jenis manusia yang harus kita pikirkan. Yang pertama, yang fisiknya lemah. Yang kedua, yang imannya lemah. Jadi sekali lagi, bacaan yang kami tampilkan itu sesuaikan dengan kondisi keadaan. Hujan keras, panjang bacaannya. Udah banjir orang, orang gelisah semua, banjir. Kebakaran, jadi lihat kondisi bacaan. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang lanjut lagi buat Ustadz Bani, guru kita nih ya. Bicara masalah tentang posisi tangan ketika dalam gerakan i'tidal ini nih. Apakah sebaiknya diturunkan, mohon maaf ya. Pada saat Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Apakah kita begini ataukah kita bersedekap begini lagi? Seperti tadi apa yang Ustaz Syam bilang nih, ini lanjutannya nih ya. Terus pandangan mata nih sebaiknya kemana? Apakah ke kiblat ataukah ke depan ataukah lirik-lirik? Nah ini mohon izin penjelasannya. Silakan. Tafadhol guru kita Ustadz Bani, silakan. Mohon izin Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ketika kita bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Ini tangan kemana nih? Ada 2 pendapat. Jadi dalam berkaitan dengan masalah meletakkan tangan kita ketika sedang berdiri dalam sholat, baik sebelum ruku ataupun ketika i'tidal, itu ada 2. Ada yang namanya sedekap, dalam bahasa hadisnya qabd, al-qabdu, pakai dhad. Ya, seperti ini. Yang kedua ada yang namanya ditaruh di samping, itu namanya irsal atau sadel. Bukan sadel sepeda Mas Fadli. Bukan, iya, iya. Jadi sadel seperti ini. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Lalu ketika bangkit dari ruku atau dalam posisi i'tidal, yang mana Ustaz? Yang qabd atau yang irsal atau sadel ini? Kalau sebagian kalangan Malikiyah, pengikut mazhabnya Imam Malik, itu dari awal mereka dari takbiratul ihram Allahu Akbar sudah langsung irsal atau sadel, di sini posisi tangannya. Maka ketika ruku, bangkit dari ruku pun sama, posisi tangannya seperti ini. Itu dalam pendapatnya sebagian kalangan Malikiyah. Bisa kita temukan saudara-saudara kita dari bagian Afrika Utara, seperti itu mereka salatnya. Yang kedua, kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu ketika ruku, bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, itu meletakkan tangannya di dada. Disebut dengan qabd tadi. Jadi setelah bangkit dari ruku, pada posisi i'tidal, tangannya di sini. Ya. Sementara kita yang mengikut pendapat Imam Syafi'i, itu ketika bangkit dari ruku, i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, tangan dalam posisi irsal. Irsal atau sadel tadi ya, jadi berada di samping. Ya. Jadi habis ruku, Sami Allahu liman hamidah, seperti ini. Tanpa diayunkan kata Ustaz Maulana tadi. Ya, kayak kalau diayunkan begini kayak apa Ustaz? Ya enggak serius sholatnya. Sementara sholat itu sedang menghadap kepada
Rabbul Jalalah. Allah sang pemilik jagat semesta. Kita datang menghadap kepada atasan saja, bos aja. Ada apa Pak? Ada apa Ibu? Begitu sopan. Masa di hadapan Allah? Allahu Akbar. Enggak serius. Ya, menunjukkan keseriusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Meskipun kalau Syekh Albani dalam sifat salat Nabi, beliau menolak dengan tegas yang qabd gini. Jadi sami Allahu liman hamidah. Seperti ini Syekh Albani menolak dengan tegas. Mengatakan tidak ada satu dalil yang sareh pun yang menjelaskan tentang diperintahkannya kita seperti ini. Tapi sebagian ulama terutama Lajnah Daimah, majelis ulamanya Saudi itu mereka membawakan dalil yang banyak meskipun disanggah oleh Syekh Albani. Jadi kata Imam Ahmad pada kuncinya itu boleh irsal, boleh juga qabd. Nah itu letak tangan. Lalu pandangan mata kemana ketika betul, kita pandangan mata. sedang i'tidal. Ya. Ada beberapa para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Bukhari itu langsung dengan tegas mengatakan bab raf'ul basar ilal imam. Ada bab khusus menjelaskan bahwa makmum itu matanya itu menghadap ke imam. Ketika Khabbab ditanya tentang salat zuhur dan salat asar. Khabbab, Rasul kalau habis baca Fatihah di salat zuhur dan asar baca surat apa kagak sih? Kata Khabbab, baca. Dari mana sampai yang tahu? Saya lihat mulutnya bergerak-gerak. Mohon maaf, izin. Bergerak. Ini makmum kalau matanya tidak melihat imam gimana dia bisa tahu? Rasul SAW bergerak mulutnya. Dari situ kata Imam Bukhari berarti makmum melihat kepada imam. Lalu kata Imam Malik bahwa ketika kita salat itu pandangan menghadap ke kiblat. Sementara menurut mazhab Imam Syafi'i dan juga sebagian ulama dari Kufah mengatakan disunnahkan dan lebih dianjurkan ketika salat itu hendaknya pandangan kita menghadap ke tempat sujud. Itu lebih khusyuk. Lalu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan lihat posisinya. Kalau sebagai imam maka pandangannya ke tempat sujud. Kalau makmum dia pandangannya ke tempat sujud. Kecuali dia baru belajar atau butuh sesuatu pengen tahu gimana isi gerakan yang benar. Dia pengen lihat imam itu boleh. Nah. Jadi lagi salat Allahu Akbar, nanti tidak sami Allahu liman hamidah. Pengen lihat imam, ingin mengetahui gerakan imam, itu boleh melihat kepada imam. Tapi afdalnya adalah ketika menghadap ke tempat sujud kita, itu lebih khusyuk. Meskipun kata Imam Malik kalau salat di Masjidil Haram di area tawaf itu afdalnya melihat Ka'bah. Tapi kalau mengganggu kekhusyuan jangan. Allahu Akbar. Kan orang pada tawaf tuh. Itu ganteng amat, hidungnya mancungnya ke depan. Waduh itu putih pak, nggak khusyuk salat kita. Maka afdolnya ke tempat sujud. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Maulana. Hah? Ustaz. Ya Allah, Padli mana sih ada suara tidak ada gambar? Mana Ustaz, sini Ustaz. Ya Allah, ngapain di situ nih? Sini, Izin sebentar. Ustaz Sam. Ada apa sih? Masya Allah, tabarakallah. Duduk dulu di sini, ya. Nih, saya mau kasih sesuatu buat Ustadz. Nih buat Ustadz nih ya. Susu steril 7 kurma. Pegang dulu buat Ustadz, Masya Allah. Luar biasa. Nah ini buat saya. Nah ini kombinasi susu steril dengan buah kurma. Yang dibuat dengan teknologi sterilisasi yang baik dan menghasilkan rasa yang enak, lezat, dan bergizi. Oh. Masya Allah, buah kurma merupakan salah satu makanan kesukaan Rasulullah yang dipenuhi keberkahan. Bahkan bisa menangkal penyakit juga. Susu steril aja udah bagus, apalagi ditambah kurma ya. Wah bener banget Ustadz. Susu steril 7 kurma ini bisa menambah daya tahan tubuh. Jadi tidak gampang sakit, apalagi nih ya di musim pandemi kayak gini nih. Ustadz bismillah yuk, langsung aja kita minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wah, Gimana Ustadz? double manfaat banget. Rasanya enak dan gak ambar lagi. Tapi ini aman gak jika dikonsumsi setiap hari oleh kita? Ini Masya Allah ya, susu steril 7 kurma ini Ustadz, insya Allah aman dikonsumsi setiap hari. Karena dikemas pada kaleng yang higienis ya, dan juga sudah pasti berkualitas. Apalagi di zaman sekarang ini yang biasa-biasa aja nggak cukup Ustadz nih. Harus yang double manfaat jemaah. Kalau begitu harusnya kita sering bersyukur alias beri susu 7 kurma. Nah kalau itu saya setuju banget Ustadz. Membuat badan sehat terus penuh berkah lagi.
Susu steril 7 kurma, susunya bermanfaat, kurmanya berkhasiat. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi, masih kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Setelah yang satu ini ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.